Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Hari ini, siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Anak-anak, kemarin kita telah menghafalkan lagu Garuda Pancasila. Agar kita semangat belajarnya, kita nyanyi Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Sebelumnya, Ibu mau bertanya kepada anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya yang di sini sudah patuh dan hormat kepada orang tua dan gurunya. Alhamdulillah ya kalau sudah. Jadi, anak-anak semuanya, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu mengenai hormat, patuh, sabar, dan tabah. Apa itu hormat? Hormat yaitu menghormati, mengagungkan, dan sopan santun. Sedangkan patuh yaitu mematuhi dan mentaati. Jadi yang dimaksud dengan hormat dan patuh yaitu kita menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Itulah mengenai patuh dan hormat. Contoh sikap menghormati dan patuh terhadap orang tua yaitu kita lalu berkata kepadanya dengan perkataan yang lembut. Contoh sikap patuh dan hormat terhadap guru yaitu kita mentaati atau mematuhi segala perintah guru. Yang kedua yaitu kita memperhatikan guru ketika belajar. Lalu sabar itu apa anak-anak? Sabar itu adalah kita menerima sesuatu yang kita tidak sukai atau tidak senangi dengan rasa ikhlas dan berserah diri kepada Allah. Sabar itu ada 3 macamnya. Yang pertama, sabar atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, sabar terhadap apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, yaitu sabar atas apa yang ditakdirkan oleh Allah. Selanjutnya, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Tapi sebelumnya, Ibu akan membagi anak-anak semuanya ke dalam beberapa kelompok. Silakan anak-anak semuanya bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Buka buku paketnya halaman 117 mengenai cerita Siti Masitoh. Silakan cermati dan dengarkan baik-baik ya. Ibu akan membacakan ceritanya dan dengarkan baik-baik. Ibu dengarkan baik-baik, Ibu akan membacakan ceritanya. Masitoh hidup pada zaman kerajaan Fir'aun. Fir'aun itu adalah seorang raja yang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dan Siti Masitoh itu bekerja di kerajaan sebagai pengasuh putrinya. Suatu ketika, saat Siti Masitoh sedang menyisir rambut Tuan Putri, tiba-tiba sisirnya jatuh ke bawah. Lalu tanpa sengaja ia mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim. Lalu sang putri pun terheran. Kalimat apakah itu? Ia pun bertanya kepada Siti Masitoh. Apa itu astagfirullah? Siti Masitoh pun menjawab dengan bukan apa-apa. Dengan pertanyaan, Siti Masitoh pun menjawab,
bukan apa-apa Tuan Putri. Karena sang Tuan Putri penasaran dengan kalimat yang diucapkan, dengan kata yang diucapkan oleh Siti Masitoh. Ia pun berbincang dengan Paman Haman. Dia seorang penasihat kerajaan. Ia berbicara pada Paman Haman bahwasanya ia mendengar Siti Masitoh mengucapkan kata astagfirullahaladzim. Lalu Paman Haman sangat terkejut. Oh, berarti ia adalah pengikut Nabi Musa. Sang Tuan Putri pun sama terkejutnya. Wah, berarti ia pun melontarkan kata, berarti Siti Masitoh telah mengkhianati kita dan menjadi pengikutnya Nabi Musa. Ia pun bertanya kepada Paman Haman, apa yang akan kamu lakukan? Lalu Paman Haman pun berkata, saya akan mengadukannya kepada raja. Lalu diadukanlah kepada Raja Fir'aun bahwasanya ia mendengar Siti Masitoh mengucapkan kalimat astagfirullah. Raja Fir'aun pun kaget. Kata siapa? Lalu Paman Haman pun menjawab, saya mendengar langsung dari Tuan Putri. Maka Raja Fir'aun pun menyuruh Paman Haman untuk membawa sang Tuan Putri menghadapnya. Lalu ditanyakanlah kepada Tuan Putri, apa benar kamu mendengar Siti Masitoh mengucapkan kalimat astagfirullah? Ya benar, saya mendengarnya secara langsung. Lalu Raja Fir'aun pun marah dan menyuruh pengawalnya untuk membawa Siti Masitoh menghadap bersama dengan keluarganya. Ia pun bertanya kepada Siti Masitoh, apakah kamu benar menjadi pengikutnya Nabi Musa? Siti Masitoh pun menjawab, iya, saya benar mengikuti Nabi Musa dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mendengar pernyataan Siti Masitoh, Raja Fir'aun pun makin marah, semakin marah. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan sebuah mangkuk besar atau wadah yang besar yang berisi air yang mendidih. Lalu dibawalah Siti Masitoh bersama suami dan anak-anaknya. Sebelum memasukkan suami dan anak-anaknya, Raja Fir'aun pun bertanya kembali kepada Siti Masitoh, apakah kamu yakin dengan kepercayaanmu? Ya, saya yakin gitu. Maka disitulah suaminya dan anak-anaknya dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Maka suaminya pun masuk ke dalam wadah tersebut sambil mengucapkan La ilaha illallah. Akan tetapi ketika sang anak yang terakhir, yang masih bayi yang akan dimasukkan, Siti Masitoh pun merasa ragu. Dan disanalah Fir'aun pun bertanya kembali, apa kamu benar-benar yakin dengan kepercayaanmu? Dan pada waktu itu juga Allah memberikan sebuah keajaiban yang sangat luar biasa. Bayi tersebut tiba-tiba bisa berbicara dan mengatakan kepada Siti Masitoh untuk teguh terhadap kepercayaannya. Saat mendengar berbicara, dan itu membuat Siti Masitoh makin percaya diri dan teguh terhadap pendiriannya. Karena Siti Masitoh masih tetap teguh atas kepercayaan
kemuliaannya dan meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka pada saat itu juga bayi tersebut dan Siti Masitoh dimasukkan ke dalam wadah tersebut. Jadi itulah mengenai cerita Siti. Silakan anak-anak dengan kelompoknya masing-masing mendiskusikan mengenai cerita Siti Masitoh dan cari sikap tabah dan sabar seperti apa yang ada dalam kisah tersebut. Alhamdulillah, pembahasan mengenai materi sabar, patuh, dan tabah telah selesai. Selanjutnya kita akan main game. Nanahnya yaitu ibu akan menyiapkan beberapa kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban. Silahkan anak-anak semuanya cocokkan soal dan pertanyaannya secara tepat. Dan untuk teknis permainannya yaitu per kelompok. Silakan dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Alhamdulillah permainannya sudah selesai dan anak-anak juga sangat pintar mencocokkan soal dan jawabannya secara benar. Berarti anak-anak di sini sudah memahami materi yang kita bahas. Untuk tugas di rumah, silahkan anak-anak cari contoh sikap patuh, hormat, tabah, dan sabar di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Ya anak-anak semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.